Oke, kayaknya udah lama ya aku nggak podcast sejarah lagi. Kali ini aku mau coba podcast sejarah lagi, tapi tentang kakawin yang kita tahu atau yang mungkin kalian belum tahu. Kalau kakawin adalah Kertagama, kalian pasti sudah tahu. Dan nanti suatu saat aku akan bikin podcast tentang kakawin tersebut. Nah, kita ke kakawin yang lain ya. Oke, yang pertama kakawin Sutasoma. Pasti kalian pernah dengar dong kakawin Sutasoma. Kakawin Sutasoma adalah sebuah kakawin dalam bahasa Jawa kuno. Kakawin ini termasyhur sebab setengah bait dari kakawin ini menjadi moto nasional Indonesia, yang tak lain dan tak bukan adalah Bhinneka Tunggal Ika. Moto atau semboyan Indonesia tidaklah tanpa sebab diambil dari kitab kakawin ini. Kakawin ini mengenai sebuah cerita epis dengan Pangeran Sutasoma sebagai protagonisnya. Amanat kitab ini mengajarkan toleransi antar agama, terutama antara agama Hindu, Siwa, dan Buddha. Kakawin ini digubah oleh Empu Tantular pada abad ke-14. Kakawin Sutasoma telah diterbitkan dan diterjemahkan dalam bahasa Inggris oleh Suwito Santoso. Suntingan teksnya diterbitkan pada tahun 1975. Selain itu, banyak pula terbitan suntingan teks. Salah satunya contohnya yang terbaru adalah suntingan diterbitkan oleh Dinas Pendidikan Provinsi Bali tahun 1993. Aku baru lahir. Namun, suntingan teks ini dalam aksara Bali dan terjemahannya adalah dalam bahasa Bali pada saat itu. Antara tahun 1959 sampai 1966 pernah diusahakan penerbitan teks sebuah naskah yang diiringi dengan terjemahan dalam bahasa Indonesia oleh I Gusti Bagus Sugriwa. Pada tahun 2009 terbit terjemahan baru dalam bahasa Indonesia beserta teks aslinya dalam bahasa Jawa kuno. Suntingan teks dan terjemahannya diusahakan oleh Dwi Woro R, Mastuti, dan Hasto Bramantyo. Terima kasih untuk para penerjemah, karena mereka kita bisa tahu apa isi kakawin tersebut. Oke, kita lanjut. Kakawin Sutasoma. Dikisahkan Sang Hyang Buddha yang menitis pada putra Prabu Mahaketu, Raja Hastina yang bernama Raden Sutasoma. Setelah dewasa, ia sangat rajin beribadah, cinta akan agama Buddha Mahayana. Ia tidak mau dikawinkan dan dinobatkan menjadi raja. Pada suatu malam, ia meloloskan diri dari kerajaan. Pintu-pintu yang sedang tertutup dengan sendirinya menjadi terbuka untuk memberi jalan keluar kepada Prabu Sutasoma. Di dalam perjalanannya, Sutasoma tiba pada sebuah candi yang terletak di dalam hutan. Ia berhenti di candi tersebut dan mengadakan samadhi. Kemudian meneruskan perjalanan dan mendaki pegunungan Himalaya dengan diantar oleh beberapa orang pendeta. Mereka tiba di sebuah pertapaan. Diceritakan bahwa para pertapa yang melaksanakan samadhi di pertapaan itu sering mendapat gangguan dari seorang raja raksasa yang gemar menyantap daging manusia yang bernama Purusada. Akhirnya menjadi raksasa penghuni hutan. Ternyata Purusada menderita luka di kakinya dan tak kunjung sembuh. Para pendeta meminta agar Sutasoma bersedia membunuh Purusada. Akan tetapi permintaan tersebut ditolaknya. Dalam melanjutkan perjalanannya, ia mendapat serangan dari raksasa berkepala gajah dan seekor naga. Namun, keduanya dapat dikalahkan. Ketika sampai di sebuah tebing, ia melihat seekor macan betina yang sedang bersayap menyantap anaknya sendiri. Melihat kejadian tersebut, Sutasoma menawarkan diri sebagai pengganti. Maka dihisaplah darahnya oleh macan dan meninggallah Sutasoma. Namun setelah melihat mayat Sutasoma, kemudian datanglah Batara Indra untuk menghidupkan kembali Sutasoma. Setelah kejadian tersebut, Sutasoma bersemedi dalam sebuah goa. Para dewa mencoba keteguhan tekad sang pertapa tersebut dengan berbagai godaan.
namun dapat diatasi oleh Sutasoma. Bahkan dalam melaksanakan samadhi, ia dapat menjelma menjadi Vairocana, Buddha Vairocana. Setelah pulih kembali menjadi Sutasoma dan dirinya berniat untuk pulang ke negerinya. Di dalam perjalanan pulang, ia bertemu dengan bala tentara Purusada yang sedang dikejar oleh Prabu Desabahu. Ternyata ratu ini masih saudara sepupunya sendiri, dan ia pun meminta untuk pulang kembali ke negerinya. Setelah kepulangannya, Sutasoma dinikahkan dengan adik Prabu Desabahu. Setelah selesai perhelatan, ia pun melanjutkan perjalanan ke Hastina. Ia kemudian dinobatkan menjadi sebagai raja bergelar Prabu Sutasoma. Pada waktu itu, raksasa Purusada yang bernazar akan mempersembahkan 100 manusia untuk menjadi santapan Batara Kala bila mana luka di kakinya dapat disembuhkan. Ketika itu, Purusada dapat menawan 99 seorang raja yang akan dipersembahkan pada Batara Kala. Untuk memperoleh raja ke-100, Purusada lalu menyamar sebagai seorang pendeta tua yang kemudian berhasil menawan Raja Widarbha. Kemudian jumlah ke-100 tawanan tersebut dipersembahkan kepada Batara Kala. Namun persembahan tersebut ditolak oleh Batara Kala karena menginginkan daging Prabu Sutasoma. Setelah mengetahui duduk persoalan, Prabu Sutasoma bersedia menjadi santapan Batara Kala asalkan ke-100 tawanan lainnya dibebaskan. Kerelaan ini sangat berkenan di hati Batara Kala. Bahkan Purusada menjadi terharu. Purusada kemudian bertobat dan berjanji tidak akan makan daging manusia lagi. Jadi ceritanya Prabu Sutasoma ini baik banget dan rela berkorban demi orang-orang di sekelilingnya. Lanjut, kitab atau Kakawin Kunjarakarna. Menurut Dr. W.K. Dharma, kitab Kunjarakarna terdiri dari 2 redaksi, yakni dalam bentuk kakawin dan dalam bentuk prosa. Kitab Kunjarakarna hingga saat ini belum diketahui siapa pengarangnya. Kitab ini isinya antara lain menggambarkan hukuman-hukuman yang diberikan di dalam neraka, berisi pujian pada Buddha Vairocana dengan menganggapnya sebagai lambang kebijaksanaan yang tertinggi serta sebagai guru yang mulia. Kakawin Kunjarakarna. Dalam keadaan hati yang bimbang, Kunjarakarna pergi menemui Buddha Vairocana untuk menerima pelajaran Dharma dari beliau. Maka pergilah Kunjarakarna menuju Bodhicitta, tempat tinggal Vairocana. Namun sesudah menerima Kunjarakarna, Vairocana menolak permintaannya, dan pada Kunjarakarna, Vairocana menyatakan agar pergi menghadap Yama, dewa neraka, supaya dapat mengetahui tentang keadaan neraka. Setelah mengetahui keadaan di neraka, barulah Vairocana akan memberikan pelajaran tentang Dharma. Kunjarakarna mengikuti nasihat Vairocana dan pergi menghadap Yama. Sesudahnya bertemu, kemudian menguraikan maksud kedatangannya, Yama kemudian memberikan ilmu-ilmu yang diperlukan. Setelah mendengar uraian-uraian Yama, Kunjarakarna melihat sebuah ketal besar yang sedang dipersiapkan untuk menghukum orang. Lalu ia menanyakan pada Yama, untuk siapa ketal tersebut dipersiapkan? Jawaban Yama sangat mengejutkan, karena ketel tersebut dipersiapkan untuk Purnawijaya, seorang widyadhara yang tak lain adalah temannya sendiri. Sesudah mendapatkan perintah dari Yama, lalu segera kembali menjumpai Buddha Vairocana. Setelah itu, Kunjarakarna pun meninggalkan dunia neraka. Kunjarakarna tidak segera menghadap Vairocana dan malah pergi menemui temannya, Purnawijaya, dengan maksud memberitahukan pada Purnawijaya tentang keadaan apa yang telah dilihatnya di dunia neraka. Setelah memperoleh berita dari Kunjarakarna, Purnawijaya sangat terkejut dan meminta nasihatnya. Lalu Kunjarakarna menjawab bahwa ia tidak dapat menolong Purnawijaya
karena diri Purnawijaya belum dibersihkan dari dosa-dosa yang telah diperbuat. Ia kemudian mengajak Purnawijaya untuk bersama-sama menemui Vairocana di Bodhicitta. Sesampai di Bodhicitta, Kunjarakarna menyuruh Purnawijaya untuk sembunyi terlebih dahulu setelah dirinya menghadap Vairocana terlebih dahulu. Setelah memohon pada Vairocana agar diberikan pelajaran tentang ilmu kesempurnaan hidup untuk dapat mencapai kebahagiaan sambil menyinggung-singgung tentang keadaan Purnawijaya, setelah menerima pelajaran dari Vairocana, ia pun mohon diri dan kembali ke tempat Purnawijaya yang menyembunyikan diri. Kemudian tibalah giliran Purnawijaya untuk menghadap Vairocana untuk mengajukan permohonan. Oleh Vairocana, Purnawijaya kemudian diberikan pelajaran. Menerima pelajaran tersebut, segeralah lenyap semua nafsu yang melekat pada dirinya yang menyebabkan ia berbuat dosa. Walaupun demikian, Purnawijaya belum dapat tertolong dari maut. Oleh karena itu, dosa-dosa yang pernah dibuatnya, akhirnya Purnawijaya masuk neraka, tetapi tak akan lama di dunia neraka, hanya 10 hari saja. Hal itu perlu dilakukan untuk membersihkan diri dari dosa-dosa yang pernah diperbuatnya. Setelah menerima pelajaran dari Vairocana, terhiburlah hati Purnawijaya. Kemudian, dengan semangat Purnawijaya berlatih keras dalam samadhi dan dhyana, sesuai dengan pelajaran yang telah diterima dari Vairocana. Didampingi istrinya, Gandawati, Purnawijaya lalu berpesan, apabila ajalnya tiba, istrinya yang harus mengurus dan menjaga mayatnya selama 10 hari. Karena setelah 10 hari, ia akan bangun kembali. Saat yang nanti-nanti pun tiba, jiwa meninggalkan tubuh, diikuti oleh sebuah bayangan yang merupakan akibat dosa yang telah diperbuatnya. Pergi ke dunia neraka menghadap pada Yama. Sesampainya di neraka oleh para pengawal neraka, Purnawijaya segera dilemparkan dalam ketel panas itu. Namun, sekonyong-konyong ketel tersebut pecah dan hancur lebur. Dan tempat tersebut muncul sebatang pohon surga, dikelilingi kolam dan bunga teratai yang amat indah. Para pengawal neraka sangat terkejut dan melaporkan kejadian tersebut kepada Yama. Kemudian bertanyalah Yama pada Purnawijaya tentang kejadian tersebut. Setelah mendapatkan penjelasannya dari Purnawijaya, Yama lalu mengizinkan Purnawijaya untuk kembali ke asal tubuhnya. Setelah bangun kembali, Purnawijaya lalu memanggil semua Wiyadara dan Wiyadari untuk menceritakan apa yang telah terjadi. Kemudian mengajak mereka semua untuk menghadap Vairocana dan menyampaikan puja-puji untuknya. Yang ketiga, Kitab Sanghyang Kamayanikan. Sanghyang Kamayanikan adalah merupakan sebuah literatur agama Buddha yang sangat erat hubungannya dengan agama Buddha, mazhab Tantrayana di Indonesia. Kitab Sanghyang Kamayanikan ini seluruhnya berisi 129 ayat. Bagi sebagian besar umat Buddha, isi dari kitab tersebut masih merupakan suatu kendala untuk dimengerti dan berada di luar kemampuan pikiran mereka. Menurut penelitian yang pernah dilakukan oleh Kitab Sanghyang Kamayanikan, tersusun antara tahun 929 sampai 947 Masehi oleh Empu Sri Sambara Suryawarama dari Jawa Timur sebagai penerus dari kerajaan Mataram yang bergeser ke Jawa Timur. Menurut Dr. Deka Widya, isi Kitab Sanghyang Kamayanikan ini mengajarkan bagaimana seorang mencapai kebudaan, di mana seorang siswa pertama-tama melaksanakan paramita, kemudian dijelaskan Paramaguhya dan Mahaguhya. Selain itu dijelaskan juga falsafah Adeya, mengatasi dualisme ada dan tiada. Di samping itu, dapat diperoleh tambahan informasi berupa hasil wawancara dengan 2 orang tokoh Tantrayana, yakni Ye Rinpoche Zurmang Garwang dari Sikkim, India, dan Ye Ariponche Losang Nguduk dari Myoser, India. Ye Ariponche Zurmang Garwang adalah seorang pemimpin dari Dharma Cakra Centra yang terletak di Rumtek, East Sikkim, India. Menurut keterangan beliau, dia kini telah tumimbal lahir sebanyak 13 kali penganut tantra, baik di Sikkim dan di
Tibet. Dia mengkonsumsi jenis makanan nabati, vegetarian, dan hewani. Vinaya yang berpantang makan dari bahan makanan hewan atau yang dikenal dengan vegetarian hanya pada kelompok Sangha aliran Mahayana di daratan Cina saja. Menurut Y.A. Rinpoche Jurma Garwang, lebih lanjut setiap rohaniawan Tantra sering disebut sebagai lama. Mereka harus mendalami dahulu dasar-dasar Buddha Dharma yang ada pada Theravada dan Mahayana. Sebelum mereka mendalami Tantrayana, mereka semua pada Buddha Dharma baik pada Theravada, Mahayana dan Tantrayana adalah sama. Mereka hanya berbeda-beda cara pengalamannya saja. Y.A. Rinpoche Losang Nguduk berasal dari kelompok Ngelukpa atau Yellow Hakset atau Sekte Jubah Kuning, adalah ex-abbot, mantan rektor pada Sera Mahayana Serenime Monastic University yang adalah lembaga pendidikan tinggi dikhususkan bagi para rohaniawan Tantrayana sebelum mereka diwisuda sebagai lama. Menurut Y.A. Rinpoche Losang Nguduk, setiap calon Rinpoche harus terlebih dahulu menjadi anggota Sangha yang dalam Tantrayana disebut sebagai lama dan harus mendalami terlebih dahulu Dharma yang ada pada Tantrayana. Ini adalah informasi yang sama dengan Y.A. Rinpoche Jurma Garwang. Menurut beliau lebih lanjut, kunjungan beliau ke rombongan ke Indonesia adalah dalam rangka mencari benang merah dengan Tantrayana di Indonesia. Mereka berkeyakinan bahwa Tantrayana pada masa kerajaan dahulu adalah memiliki garis silsilah lineage yang sama dengan mereka, yakni melalui Y.A. Atisa Srinyana Nipankara. Atisa adalah seorang Rinpoche yang pernah menetap di Sriwijaya atau Pulau Sumatera dan berguru pada Y.A. Dharma Kirti atau Dharmapala. Y.A. Atisa tiba di Sriwijaya pada usia 31 tahun dan beliau menetap di sana sekitar 12 tahun lamanya. Menurut Y.A. Rinpoche Losang Nguduk, Y.A. Rinpoche Atisa telah menanamkan semangat bagi kekuatan spiritual Tantrayana di Tibet pada saat itu. Selanjutnya, Kakawin Bharatayuda. Di antara karya-karya sastra Jawa kuno, Kakawin Bharatayuda termasuk yang paling termasyhur. Kakawin ini menceritakan peperangan antara kaum Korawa dan Pandawa yang disebut peperangan Bharatayuda. Menurut kronogram yang terdapat pada awal Kakawin ini, karya sastra ini ditulis ketika tahun Sangga Kuda Suda Candrama. Sangkala ini memberikan nilai 1079 Saka atau 1157 Masehi pada masa pemerintahan Prabu Jayabaya. Persisnya, Kakawin ini selesai ditulis pada tanggal 6 November 1157. Kakawin ini digubah oleh dua orang, yaitu Empu Seda dan Empu Panulu. Bagian permulaan sampai tampilnya Prabu Salya ke medan perang adalah karya Empu Seda. Selanjutnya adalah karya Empu Panulu. Konon, ketika Empu Seda ingin menuliskan kecantikan Dewi Setiawati, yaitu permaisuri Prabu Salya, ia membutuhkan contoh supaya dapat berhasil. Maka, putri Prabu Jayabaya lah yang diberikan kepadanya. Tetapi, Empu Seda berbuat kurang ajar, sehingga ia dihukum dan karyanya harus diberikan kepada orang lain. Tetapi, menurut Empu Panulu sendiri, setelah hasil karya Empu Seda hampir sampai kisah sang Prabu Salya yang akan berangkat ke medan perang, maka tak sampailah hatinya akan melanjutkannya. Maka, Empu Panulu diminta melanjutkannya. Cerita ini disebutkan pada akhir Kakawin Bharatayuda. Kakawin Bharatayuda adalah salah satu dari beberapa karya sastra Jawa kuno yang tetap dikenal pada masa Islam. Dalam pertunjukan wayang, beberapa bagian dari Bharatayuda dinyanyikan sebagai bagian dari nyanyian suluk. Bahkan juga dalam pertunjukan wayang yang bernafaskan Islam, misalkan cerita wayang Menak. Jadi, ini ceritanya Kakawin ini dari masa kerajaan Hindu Buddha, namun tetap dipakai
mungkin sampai sekarang ya, walaupun atau dalam masa-masa kerajaan Islam tetap dipakai. Jadi ada beberapa cuplikan dan bait yang sering dipakai dalam pertunjukan wayang, terutama dalam wayang lunar. Cuplikan yang sering dipakai dari pupu kelima bait 1. Ini aku bacain pupuhnya, maksudnya kata-katanya ini dalam bahasa Jawa kuno. Jadi kalau misalnya aku salah baca, salah irama, salah intonasi, salah bait, atau salah bacanya lah caranya, ya mohon dimengerti dan dimaafkan, karena saya tidak pernah diajari hal yang seperti ini juga. Jadi saya benar-benar belajar sendiri. Jadi tapi kalau misalnya dari kalian ada yang ngerti cara bacanya atau yang gimana, tolong diajarin sayanya. Jadi saya bisa lebih baik lagi dalam membacakan podcast secara, kalau yang misalnya ada tulisan-tulisan Jawa kunonya. Oke, aku bacain. Pupuh 5 bait 1. Leng-leng rameanikang sasangka kumenar mangrengga rumning puri. Sinar bulan yang menawan sungguh menambah keindahan puri. Mangkintan pasiring halep nikang umah maswir murup ring langit. Tiadalah bandingan keindahan pavilion emas yang bersinar-sinar seakan-akan berkilau di langit. Tekwan sarwa manik kawingnya sinawung seksat sakarning suci. Dinding-dindingnya terbuat dari batu-batu ratna manikam yang dirangkai bagaikan bunga. Ungwan banu matian amrem alango muang nata Duryodana. Tempat sang Banu mati dan Prabu Duryodana tidur dalam cinta. Kakawin-kakawin yang tetap hidup dan dikenal dalam kesusastraan Jawa Baru ialah kakawin Ramayana, kakawin Arjuna Wiwaha, kakawin Baratayuda, dan kakawin Uttarakanda. Sedangkan 4 kakawin tersebut bersama-sama dengan kakawin lainnya tetap dibaca dan hidup di Pulau Bali dan di Pulau Lombok. Entah bagaimanapun, kita sebagai orang Jawa, ya saya juga termasuk Jawa, soalnya bapak saya sukunya Jawa, walaupun saya tidak mengerti sama sekali. Entah bagaimanapun, sebagai orang Jawa yang patut untuk melestarikan kebudayaan leluhur kita, harus mengucapkan terima kasih kepada masyarakat Bali, karena di pulau tersebut banyak karya sastra yang berbahasa Jawa kuno disalin dan dipelajari di sana. Karya-karya tersebut ada di antaranya yang masih menggunakan media daun lontar yang karena nama metathesis bahasa sekarang dikenal dengan nama daun lontar. Hal ini panjang lebar disinggung di kalangan sastra Jawa kuno selayang pandang karangan Zoetmulder. Jadi sebenarnya bukan tugas masyarakat Jawa aja sih, sebenarnya kita semua ya harus melestarikan budaya kita. Oke, mungkin itu aja kali ini podcastnya. Mungkin masih banyak kakawin-kakawin dan serat-serat yang belum aku bacain, tapi pasti nanti suatu saat aku pasti akan buat podcastnya, karena rasanya tidak adil aja kalau misalnya cuma kakawin-kakawin tertentu aja yang harus dijelaskan. Jadi aku berusaha untuk menjelaskan semuanya, dan juga kisah-kisah sejarah itu aku berusaha nggak cuma kisah sejarah kerajaan yang ada di Jawa aja, aku berusaha untuk menceritakan semua yang ada di Indonesia, sejarah Indonesia. Jadi saya tetap butuh bahan, jadi saya harus mengumpulkan bahan-bahannya. Jadi mohon maaf kalau misalnya aku lama upload podcastnya, karena memang benar-benar harus ngumpulin bahan yang supaya tidak salah informasi dan salah
persepsi bagi sebagian orang. Kayak itu aja, terima kasih udah dengerin podcast ini. Nanti semoga aku bisa cepat upload podcast selanjutnya. Oke, salam budaya.